Sepeda motor dan mobil saat ini dilengkapi dengan sistem pengereman yang sangat efisien. Pengereman sangat efisien sehingga kendaraan Anda bisa berhenti dengan aman dalam sepersekian detik dalam keadaan darurat. Anda menarik tuas kemudian minyak rem dekat tuas dikompresi. Melalui saluran rem, cairan terkompresi ini terhubung langsung ke bantalan rem sehingga bantalan rem diaktifkan. Sistem pengereman yang baru saja Anda lihat ini dikembangkan selama 5 dekade terakhir dalam penelitian dan pengalaman praktik. Mari kita pelajari bagaimana para mekanik mengembangkan sistem pengereman yang efisien ini, atau lebih khususnya lagi, mari kita pelajari fisika yang menarik di balik rem cakram. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana daya kecil yang dihasilkan oleh tangan Anda pada tuas rem sudah cukup untuk menghentikan roda sepeda motor. Para mekanik menciptakannya dengan menggunakan hukum Pascal. Saat Anda menggerakkan tuas, piston kecil juga bergerak. Piston diisi minyak sehingga minyak terkompresi. Jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa piston ini terhubung ke piston besar melalui kabel. Singkatnya, piston besar terletak di dekat bantalan rem dan piston kecil berada di dekat tuas rem. Menurut hukum Pascal, tekanan pada kedua piston harus sama. Ini berarti bahwa gaya yang Anda terapkan pada ujung tuas akan dikalikan berlipat-lipat pada ujung bantalan rem karena perbedaan area piston. Daya ini akan memindahkan bantalan rem dan menekannya ke cakram rem, sehingga roda berhenti. Cakram terhubung langsung ke roda. Untuk menambah area yang lebih jauh, umumnya 2 piston digunakan di ujung bantalan rem. Hal menarik lainnya yang dapat Anda amati tentang mekanisme ini adalah piston hanya ada di satu sisi. Jadi, bagaimana bantalan rem di sisi lain bergerak? Hal ini bisa terjadi karena pengaturan pintar yang dikenal sebagai mekanisme kaliper mengambang. Perlu dicatat bahwa bagian terbesar dari mekanisme ini yaitu kaliper tidak statis di satu tempat, melainkan bebas untuk bergerak secara linier. Dukungan kaliper terpasang pada sepeda motor. Anda dapat melihat bagaimana kaliper bergerak di sepanjang bagian yang statis ini. Ini berarti ketika tekanan menumpuk di dalam silinder, kaliper mengambang juga akan bergerak berlawanan dengan gerakan piston. Sepatu rem lainnya terpasang langsung ke kaliper mengambang, sehingga tindakan pengereman akan terjadi dari kedua sisi secara bersamaan. Karena gesekan antara cakram dan bantalan rem, maka akan dihasilkan panas, dan cakram menjadi sangat panas. Pada sepeda motor, suhu cakram dapat dikendalikan karena sirkulasi udara di sekitarnya. Anda memerlukan sirkulasi udara dan area permukaan yang jauh lebih tinggi pada mobil untuk kontrol suhu. Karena alasan inilah mengapa cakram mobil memiliki baling-baling di dalamnya. Baling-baling akan membantu membuang udara secara radial keluar. Lubang-lubang di sekitar cakram akan semakin meningkatkan sirkulasi udara. Mekanisme rem cakram mungkin tampak seperti mekanisme sederhana. Namun, untuk memahami seberapa besar bantuan rem cakram dalam membuat mobil aman, pertama-tama kita harus belajar tentang pendahulu rem cakram, rem drum atau rem tromol. Rem drum memuncaki industri mobil selama beberapa dekade, dan rem ini masih digunakan di roda belakang beberapa mobil. Kerja rem ini cukup sederhana. Drum dari mekanisme ini terhubung langsung ke roda. Ketika Anda menggunakan rem, sepasang sepatu di dalam drum mengembang, dan karena adanya gaya gesekan, maka roda berhenti. Sepintas akan terlihat seperti mekanisme yang mudah dan sempurna. Namun, rem drum cenderung akan menjadi terlalu panas selama pengereman. Karena geometri yang tertutup, menjaga rem drum di bawah suhu optimal bukanlah tugas yang mudah. Suhu yang terlalu panas seperti tersebut dapat menyebabkan ekspansi volumetrik drum dan dengan demikian mengurangi gaya gesekan. Situasi berbahaya akan muncul jika satu drum terlalu panas karena ekspansi volumetrik yaitu keausan atau perubahan bentuk. Karena roda ini tidak melambat cukup cepat disebabkan oleh kurangnya gaya gesek ban jalan juga akan menjadi rendah di sini jika dibandingkan dengan ban lainnya.
gaya gesekan yang berbeda akan menghasilkan torsi net selama pengereman dan seluruh mobil akan berputar. Inilah sebabnya mengapa Anda sering melihat mobil-mobil tua yang hanya menggunakan rem drum kadang-kadang akan tertarik ke kiri dan ke kanan selama pengereman. Masalah pemanasan seperti tersebut tidak terjadi pada rem cakram. Rem cakram juga memiliki daya henti yang lebih baik dibandingkan dengan rem drum. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa sebagian besar truk berat masih menggunakan teknologi rem drum. Alasannya sederhana. Rem drum truk memiliki bagian logam besar. Bagian ini akan bertindak sebagai peredam panas yang efisien dan menyelamatkan bagian-bagian lain rem dari panas berlebih. Rem cakram lebih mahal daripada rem drum. Jadi menggunakan rem drum di truk berat secara ekonomis bukan ide yang baik. Semoga video ini memberi Anda wawasan tentang teknologi rem cakram. Terima kasih telah menonton video dan tolong terus dukung kami.